Selamat malam. Udah makan. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kakak. Selamat malam, Dek. Dah, Dek. Ketua udah makan belum? Udah. Sudahkah Anda nojo hari ini? Tentu sudah. Sudah saya terapkan di M15 Suifu Arashi tadi siang menuju malam. Menuju sore. Yang mulai nojo di pajama drive kamu ya? Bukan. Halo bro lab, halo bro. Baju apa yang sedang kamu pakai? Baju apa ya ini ya? Apa ini tulisannya? Inilah pokoknya. Tadi. Ya kan, aku juga nggak expect kalau nanti bakal ada apa tuh nojo gitu kan. Kayak really gitu kayak ada apa itu penyakit sih guys. Kalau yang itu ciri-cirinya, gejalanya itu adalah kamu merasakan sesuatu insting yang sangat kuat. Terus yang kedua, ada rasa percaya diri dalam hati kalian. Nah, percaya diri itu bisa bermacam-macam. Mungkin itu menjadi gejala nojomai atau mungkin yang lain. Tapi kalau kalian fans JKT, wah itu sudah pasti penyakit, gejala-gejala orang mendapatkan apa sih namanya? Stop podcast. Ya udah deh, kakak minta maaf ya kakak sepuh biliar, minta maaf ya kak. Ajarin aku biliar dong sampai bola putihnya ini. Aku baru tahu di tahun 2025 ini, aku baru tahu kalau main biliar tuh seharusnya yang dimasukin itu adalah bola putihnya. Haha, sangat amatlah bagus kawan. Terima kasih ya untuk cara tips and trick bermain biliar. Ya. Salah kocak. Terus apa dulu? Harusnya nomor 1 dulu. Habis itu 2, 3, 4, 5. Aku mainnya mah di ini doang guys. Aku mainnya di itu doang, di game. Itu pun jarang. Dulu aku sering banget, tapi sekarang udah jarang. Iya, kalau bola 9 yang bola warna hitam itu kedua dari terakhir, abis itu baru yang 9, ya kan? Apa salah ya? Nggak tahu deh. Ya itu kalau 9 lagi bahas yang 9 kan ada yang 9. Kalau yang apa tuh, selamat Anda solid, asik. Selamat Anda, satu lagi apa? Satu lagi kalau yang satu kan solid, satu lagi Mango number 9. Tret.
tet 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 tret tet 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 tret tet 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 tret tet 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 tet. Terima kasih Kak Apip, emas batangnya. Terima kasih kakak, emas batangnya. Lap tumben kunci rambut. Yaudah aku lepas. Tapi nih, sumpah guys, ini tuh kayak, tapi safety banget sih kalau buat show gitu kan ya. Ini tuh masih rambut show aku tadi. Nanti tenang aja keramas, tenang. Nah, ini tuh kayak, kalau kalian pegang ini tuh kayak keras banget. Kayaknya ada 5 lebih deh karetnya. Tapi itu sangat amat bagus buat kalau show, itu bakal kayak stay. Mau kalian pakai sampai karetnya sampai putus sendiri juga bisa. Itu kayak ya gitu deh. Gitu. Gak sakit enggak sih? Kan enggak ini banget. Kalau ditarik kayak gini nih baru sakit kan. Ini rasanya nyaman gitu. Maupun karetnya banyak tapi kan dibuat kuncirannya tuh juga nyaman gitu. Gitu guys. Iya, ini poni iteru dihembus angin. Tuh, keren deh JKT, punya semua lagu tentang ponytail ada, twintail ada. Pernah bawain hairstyle apa aja? Apa ya? Ponytail. Ya gitu deh. Gak ada yang macam-macam. Twintail. Abis twintail pernah. Terus kuncir setengah pernah. Sering banget. Show kapan? Aduh deh, gak mau kasih tahu. Hahaha. Aku soalnya jarang banget twintail. Kayak biasanya tuh kalau emang unit song aku lucu aja sih. Kayak Glassno gitu kan. Gitu. Nggak tahu, aku tuh ngerasa nggak tahu sih, aku belum menemukan hairstyle yang bagus buat aku. Makanya aku minta saran deh ke kalian, bagusnya apa. Kalau kayak ponytail gini biasa ya, atau bagus aja, atau bagusan poni kayak gini. Tapi menurut kalian aku lebih cocok poni apa kayak belas setengah? Oh ya, cocok gak pakai poni? Oh, nanti deh. Semoga poni aku bisa hilang, bisa hilang, kadang enggak, kayak gitu deh. Biar gonta-ganti gitu. Kalau entah ya, kalau poni itu aku ngerasanya kayak lebih bukan diri aku sih. Kayak ini tuh kayak beda banget. Dan aku nggak pernah poni kayak gini selama hidup aku. Kayak aku sempat bertahun-tahun tahu kayak ponian, tapi kayak beda gitu, hasilnya beda gitu. Kalau ini tuh lebih imut mungkin. Maksudnya vibes-nya ya, bukan muka akunya gitu. Bukan muka akunya yang imut. Maksudnya apa sih? Ntar dibilang kepedean. Tapi kayak kalau dilihat dari sini tuh ya kayak gitu deh.
ya gitu dah. Lebih gampang imut, asik. Tapi emang struggle tau kalau kayak poni kayak gini. Sebenarnya kalau apa ya, kalau aku kan biasanya bawain lagu yang memang apa sih, happy gitu kan pembawaannya. Kayak contohnya Pajama dari M1 sampai M4 katanya happy, ceria gitu, unyu-unyu gitu, jadi pas gitu. Tapi aku pernah kayak gimana ya caranya pas Junjo, aduh, aku bingung rasanya. Mungkin kalau kayak sebelum pakai poni rasanya lebih gampang gitu buat dapetin ekspresi Junjo, tapi memang pas pakai poni ini rasanya harus cari lagi gitu. Ya, aku juga sempat bayangin guys, kayak kalau aku poni, gimana aku Junjonya nanti gitu. Tapi ya udah deh, aku coba cari. Sampai sekarang aku juga kayak masih nyari gitu loh, masih nyari. Nah pas gue Snow tuh malah terbalik gitu loh. Pas aku dulu bawain Glassno, aku ngerasa kayak kurang unyu gitu. Teman-teman aku udah unyu, aku kok nggak unyu seunyu itu. Nah pas aku poni ya lumayan lah tertolong gitu, aku merasa gitu. Tapi nggak tahu sih, mungkin menurut kalian beda kan, kalian yang nonton juga. Terima kasih kak balon pestanya. Iya lumayan di help gitu. Tapi mungkin ya nanti aku bakal coba nggak pakai poni lagi sih, mungkin nggak tahu deh kapan. Iya, hairstyle itu ngaruh banget sama bentuk muka aku, sama orang ngelihat muka aku kayak gimana, itu ngaruh banget sih. Dulu tuh aku kan baru masuk JKT kan, itu aku ini ya tanpa poni ya. Nah itu tuh banyak yang bilang gitu loh ke aku, kayak first impressionnya aku tuh bakal yang jutek kayak gitu. Padahal kayak ya udah biasa aja, tapi emang muka aku kan begini ya. Kalau nggak pakai poni pun kayak iya sih, memang terkadang kelihatan nggak menyeramkan, tapi kayak banyak yang bilang jutek. Itu dia, banyak tahu yang bilang jutek, sumpah. Nggak cuma di sini, tapi di sekolahku juga gitu. Kayak aku kan sempat berkawan gitu kan sama adik kelas atau gimana. Nah pada bilangnya tuh kayak awal mula ngelihat aku tuh kayaknya bakal sombong deh. Stop deh kayak gitu-gitu. Masa aku harus senyum terus biar kelihatan imut ya, asik ya kan. Tapi aku ngerasanya aku nggak sejutek itu kok kalau diem nih. Tuh, apaan sih, aneh banget. Sumpah kalian aneh banget. Aneh, sumpah aneh. Padahal orangnya friendly gini. Iya makanya itu kak. Makasih ya udah speak up, udah mewakili. Tuh gitu. Pajama di Nojo kenapa lewat? Lah kok nanya aku? Lah tanya yang bikin, siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Hayo siapa yang bikin? Ngaku cepetan. Ayo ngaku cepet. Harus jujur kata mama. Aku mah enggak. Bikin tutor Chen. Iya nanti deh. Nanti ya, kita buat jadwalnya lagi.
Iya, aku rambutnya udah panjang tau guys. Ini tuh udah di ponytail gitu kan, udah diangkat sampai sini, tapi tuh panjang banget. Aku tuh masih bingung mau mau ganti hairstyle rambut apa gini aja. Gini aja deh. Gak mau. Gak mau bondol. Yang bilang bondol aku mute. Bohong, maaf ya. Levi hari ini gak show. Show kak. Show kok kak. Ini hasilnya. Show kak. Sedih ya rasanya. Pertama kali dengar ada yang namanya Levi langsung ngira wibu. Terus selanjutnya apa tuh? Ternyata apa tuh? Ternyata kan disangkanya gitu. Ternyata ayo gimana? Iya. Aku tuh tadinya mau apa ya namanya? Levia. Tadinya aku mau bilang aku Levia aja deh kan namanya gitu kan. Terus mama aku bilang, kenapa nggak Levi gitu. Terus aku mikir kok cowok banget ya, kok cowok banget. Terus aku kira kan nggak boleh, soalnya kayak nanti tuh ya gitu udah ada yang namanya Levi maupun bukan di JKT, tapi kayak aku kira aku nggak boleh gitu namanya Levi. Terus ya udah aku coba, kak kalau Levi gimana, lah boleh katanya, oke katanya. Terus dikirimin stiker Levi tapi oke. Gitu. Kenapa nggak via soalnya kayak via chat, via online, via apa lagi, kayak gitu. Jadi kayak nggak deh gitu. Terus tadinya tuh aku tuh pas daftar nickname aku tuh apa sih nama panggilan aku tuh Celi guys. Celi namanya, Chelly gitu. Celi. Aku kira kayak aku bakal namanya Celi gitu, ternyata oke. Jadinya namanya ini. Iya, soalnya aku kalau di sekolah kadang suka dipanggilnya Celi. Celi gitu. Itu nama panggilan di ini aku sih, temen-temen aku. Celi. Itu guys. Celi boy. Celi. Cherry. Oke. Kalian gitu jadinya. Ya, kakak aku minta maaf ya. Aku nggak bermaksud. Aku tadinya mau nyanyi lagu JKT. Ada tuh namanya Cherry. Maaf ya kak. Aku minta maaf ya kak. Iya, aku cadel. Jadi aduh.
kita pasang lagu yuk. Aku kayaknya rasanya kayak gimana gitu, nggak ada lagu tuh. Lagu Naruto, aku tahu loh lagu Naruto selain Aoi Aoi apa ya, benar gak tapi ya, benar gak ya, oh iya, nama nama lagunya Go. Iya, itu aku tahu dari adik aku. Adek aku suka nyanyi guys, jadi tapi nyanyinya lagu-lagu kayak ginian gitu. Emang kalian nonton ya, nonton apa, Naruto? Maaf, kepencet, sabar. Tadi apa sih, Abang? Ya, maaf. Udah, jangan dibahas, aku malu. Aku gak mau bahas Celi lagi. Itu nickname aku ya guys. Dingin banget sih, dingin banget tahu kamu tuh dingin banget. Bentar, mana sih, gak mau di swing, udah ke atas dulu, ke atas, jangan ngadep aku. Ke atas dulu. AC guys, AC. Yes, stay dia, stay. Ini aku aja udah pakai gini loh. Aku tahu bola gara-gara main game doang guys, gara-gara ada skinnya, terus aku dapet. Terus ini siapa sih coba gitu kan, lihat di TikTok, oh namanya Neymar. Hah, siapa itu? Nah, aku cuma tahu mukanya doang, dia main di mana, dia rumahnya di mana, dia orang mana, aku nggak tahu. Main bola ada skin, ada itu skin gratis. Ya udah, emangnya nggak boleh kalau skin gratis? Emangnya nggak boleh? Daripada nggak dapet, ya lumayan lah buat nambah-nambahin koleksi, jadi kelihatan.
kalau udah main dari hari itu juga. Jadi ya udah. Neymar orang Tangerang. Oh alah, aku baru tahu. Di mana dia rumahnya? Neymar lagi. Oh alah gitu. Neymar orang mana sih, kok banyak dia ke multimedianya. Tahu gak guys, aku tadi pagi kan, tadinya itu aku kan kayak aku harus pagi-pagi kan harus nyampe teater buat show kan. Terus udah gitu aku tuh ceritanya mau bangun jam pagi apaan, jam 6 guys. Aku tadinya mau ini jam 6 udah bangun gitu. Terus mandi, makan, sarapan, terus sama bikin apa sih, bikin bekal kan. Terus udah tuh aku tidur. Sebelum tidur aku mau nyalain alarmnya aku udah bikin jam 6:30 sama jam 7. Tidak ada satupun yang kedengeran sama suara aku. Sumpah guys, aku bangun jam 8 jadinya. Enggak, 7:30, setengah 8, iya. Terus mana kan mama aku kira aku udah bangun sendiri gitulah ya. Lupa ini kan di mute ya HP-nya. Terus ya udah jadinya nggak kedengeran. Jadinya kedengerannya suara mama. Terus ya udah, kamu bangun jam berapa, harusnya kan kamu mau masak dulu katanya gitu kan. Terus oh iya ya, ini udah jam berapa emangnya, jam segini, udah jam setengah 8 katanya gitu. Terus lah ya udah deh, udah tuh aku mau orangnya mah santai aja ya. Terus aku mikir, kenapa aku harus bangun jam 6? Emang aku mau ngapain? Siap-siapnya lama banget. Padahal aku tuh kayak nyampe teater tuh harusnya kayak palingnya jam berapa, jam 10 atau jam berapa gitu kan ya. 10-11an lah gitu lah ya. Jam 10 lah gitu. Terus lah kenapa mau bangun jam 6 gitu, aku mikir dalam hati aku kan. Kayak apa sih, so iye banget. Soalnya aku itu kan lumayan ya, dari Tangerang ke Jakarta tuh ya lumayan lah. Kita taruh waktu berangkat sejam lah, paling apes gitu kan, sejam ke sana. Terus nanti aku belum siap-siap gitu. Tapi aku mikir, ngapain bangun jam 6? Kalau aku jam 6 aku makan paling berapa menit, 15 menit. Terus udah tuh 6:15 tuh ya kan, 6:15 mandi paling 15 menit paling lama. Oke, 6:30. Terus apa, masak sejam lah gitu, kita kasih waktu sejam ya. 7:30 sisanya mau ngapain? Orang tadi aku bangun jam setengah 8 aja, aku kira kan aku udah telat banget. Tapi aku ya udah, aku santai wae gitu kan ya. Mau ngapain berangkat jam segini, kata mama aku gitu kan. Orang masih jam berapa tadi? Jam 9, jam berapa sih? Jam 8 lewat kalau nggak salah. Ya berarti aku
Terus aku kira kan aku nggak kesempatan masak kan, terus ya udah deh aku beli aja di sana gitu. Taunya masih sempat. Terus ya udah tadi jam 10 aku nyampe FX. Iya, iya kan. Saya ada kayak bazar-bazar gitu kan di luar. Wah, aku tuh sebenarnya sedikit pusing sih kalau melihat orang banyak. Bukan sedikit lagi, aku tuh orangnya kalau kalau ke mall, aku paling sebel, bukan sebel tapi lebih ke pusing. Pusing aja ngelihat orang banyak. Kayak rasanya tuh kayak pusing gitu, kayak aduh banyak banget sih orang di dunia gitu. Aku sering banget ngomong kayak gitu kalau lagi banyak orang. Kayak aduh, di dunia ini banyak banget sih orang kayak gitu loh. Kok apalah. Emang ada lah, kenapa tiba-tiba kesetel begini? Oke. Berarti kamu introvert ya emang. Autopilot. Airplane mode. Tos dulu. Aku juga introvert. Gak boleh tos. Dada aja ya. Iya, aku nggak enak deh rasanya kalau melihat. Makanya aku tuh kadang males ke mall, soalnya gitu rasanya. Apalagi kadang tuh kayaknya ada sesuatu yang janggal ya dari aku, ya gak sih? Menurut kalian kalau aku begini nih ke mall, apakah ada yang janggal? Apakah poni aku terlalu rapih? Tapi kenapa semua orang melihat aku kayak gini? Pasti ini kan lewat nih ya. Oke. Tapi kayak rasanya tuh aku nggak mau terlalu mencolok gitu. Kayak tapi dari dulu, dari aku kecil begitu. Gak usah gitu deh. Semua orang juga cantik, tapi ini jangan sampai ada yang bilang Levi pick me. Tapi enggak, aku ngerasanya gitu. Dari dulu aku juga begitu. Dari aku kecil sebelum aku masuk sini juga udah begitu. Nggak tahu, makanya. Tapi kan aku juga, apa aku gitu juga ya ke orang? Soalnya aku kalau di jalan gitu kayak gitu-gitu gitu. Mungkin itu yang namanya apa ya namanya, tali merah, teori tali merah guys. Tuh, karena tinggi, nggak tahu, red string, betul, red string teori. Asik, keren banget ya, asik. Benang merah dong, iya. Oh. Oh itu teori jodoh, maaf. Aku kira antar manusia. Kata temen aku, gak usah kepedean, kamu bukan tokoh utama di dunia ini. Kalau kata aku, kak,
nih tolong sampein ya, kalau kata aku mah ya udah sih terserah aku, orang aku cerita doang. Ya deh NPC. Tuh dah, tuh. Sorry deh NPC. NPC. Asik. Asik. Aku NPC kok, guys. Enggak, yang NPC Cilili. Katanya Cilili NPC. Siapa MC-nya? MC-nya Trisha. Soalnya center. lead dia, ngelit. MBTI aku apa? ISFP. Beneran, beneran ISFP. ISFP kita ini yuk. Kita coba lihat ISFP. Kita coba cari orangnya kayak gimana. Aku berubah sepanjang hari. Aku bangun dan menjadi satu orang. Dan saat aku tidur, aku tahu pasti bahwa aku adalah orang lain. Jadi aku punya 2 kepribadian gitu. Menghina ya kamu. Apa ini maksudnya? Maksudnya apa? Levi lagi live gak nih? Iya kali. Iya kali. Ya iyalah. ISFP adventurer. Oke. Tipe kepribadian dengan sifat introvert, observan, feeling, dan prospecting. Mereka cenderung berpikiran terbuka, menyukai kehidupan, pengalaman baru, dan orang-orang dengan kehangatan yang membumi. Api. Kemampuan mereka untuk tetap berada di masa kini membantu mereka menemukan potensi yang menarik. Asik. Bentar. Sabar. Mereka cenderung berpikiran terbuka. Coba, emang berpikiran terbuka akunya? Berpikiran terbuka maksudnya kayak apa? Itu PR kamu. Emang iya ya? Contoh open minded. Gimana contohnya? Bisa menerima keadaan sekitar, pikirannya gak ketutup. Karena kamu sih kelihatan. Emang aku gak bisa tahu bahasa Indonesia kayak begini. Gak tahu, aku kayaknya enggak deh. Terus apalagi gak kelihatan. Menyukai kehidupan. Aku jujur iya sih. Mungkin diri aku yang dulu enggak sih. Tapi aku sekarang rasanya kayak kalau aku hidup ya udah. Kayak oke, aku jalanin dulu aja. Kalau ada sesuatu, ada tantangan yang menghadapi aku, oh ya udah, cobain dulu aja. Ya udahlah gitu. Ya udahlah. Nggak usah kayak nanti kalau kamu gini-gini, ya udah sih cobain dulu gitu.
pengalaman baru dan orang-orang dengan kehangatan yang membumi. Aku nggak tahu ini maksudnya apa. Oke. Orang-orang dengan kehangatan yang membumi maksudnya itu apa? Oke, orang demam mungkin. Oke. Pengalaman. Oke. Kemampuan mereka untuk tetap berada di masa kini membantu mereka menemukan potensi yang menarik yang mungkin, kayak gitu, kayak orang dengan tipe kepribadian lalu seniman sejati. Asik, seniman sejati sejagat raya, meskipun tidak harus dalam pengertian konvensional. Itu apa lagi? Maaf ya, ini guys, konvensional. Ini lagu ini banget ya. Berdasarkan konvensi kesepakatan umum dimasukkan sesuai dengan kesepakatan umum, adat, kebiasaan atau kelaziman yang bermasyarakat, meskipun tidak harus dalam pengertian kayak hukum alam gitu kali ya, kayak nggak kayak harus textbook gitu kali ya maksudnya. Parah ya kali, nggak tahu sih. Ya, berarti aku ini tidak harus dalam pengertian kesepakatan. Bagi tipe ini hidup itu sendiri adalah kanvas untuk bagi tipe ini hidup itu sendiri adalah kanvas untuk mengekspresikan diri, dari apa yang mereka kenakan hingga bagaimana mereka menghabiskan waktu luang. Mereka bertindak dengan cara yang secara gamblang mencerminkan siapa mereka sebagai individu yang unik. Oke. Gitu. Iya kali. Left, tolongin Left. Oke, aku tolongin. Gitu. Iya. Oke. Jadi maksudnya kamu berani bersuci. Amin. Terus lanjut ya. Dengan semangat penjelajahan dan kemampuan mereka untuk menemukan kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari, ISFP dapat menjadi salah satu orang paling menarik yang pernah Anda temui. Unik guys katanya. Didorong oleh rasa keadilan dan keterbukaan pikiran, orang-orang dengan tipe kepribadian ini menjalani hidup dengan sikap yang menular dan memberi semangat. Mereka suka memotivasi orang. Stop yapping. Nggak mau, ntar aku kepedean. Ya gitu guys, pokoknya. Siapa lagi nih yang mau aku bacain MBTI-nya? Siapa nih? Siapa ya? Amfibi. Oh iya, kemarin itu aku sempat dibilang INTJ ya. Kita coba yuk, kita lihat. Aku kemarin sempat apa ya? Aku kemarin ngomong apa sih? ISTP ya. Itu kapan ya aku nge-tweet ya? Udah lama ya. Aku lupa, soalnya itu kayak nggak sesuai sama aku mungkin. Gimana sih cara searching aku sendiri? Kayak ada iniannya gak sih? Ketik namaku. Oke. Terus dia apa?
Kamu pasti sendiri INFJ waktu itu. INFJ. Sabar. Sabar, guys. INFJ. INFJ, kita coba. Kita coba lihat. Advokat, asik. I introvert, N visioner, F emosional, J perencanaan. Perlakuan orang lain sebagaimana adanya mereka dan Anda akan membantu mereka untuk menjadi pribadi terbaik sesuai dengan kapasitas diri mereka. Tipe kepribadian yang terbilang paling langka. Sugoi. Oh, tetapi mereka pasti akan meninggalkan jejak mereka di dunia. Oke. Idealis dan berprinsip. Mereka tidak puas hanya dengan mengikuti arus kehidupan. Mereka ingin bertindak dan membuat perbedaan. Bagi kepribadian advokat, kesuksesan tidak datang dari uang atau status sosial, tetapi dari mencari kepuasan hakiki, membantu orang lain, dan menjadi kekuatan untuk kebaikan di dunia. Oke. Meskipun mereka memiliki tujuan dan ambisi yang tinggi, advokat tidak bisa disalahartikan sebagai pemimpin yang hanya berdiam diri. Asik. Kata-kata hari ini, guys. Terus mereka dengan tipe kepribadian ini peduli dengan integritas dan jarang merasa puas sampai mereka melakukan apa yang mereka yakini benar. Sebagai pribadi yang sangat teliti, mereka menjalani hidup dengan penghayatan yang jelas akan nilai-nilai mereka, dan mereka tidak pernah melupakan apa yang benar-benar penting, bukan menurut standar orang lain atau masyarakat pada umumnya, tetapi menurut kebijaksanaan dan intuisi mereka sendiri. Menurut kalian, aku termasuk INFJ atau ISFP? ISFP keduanya. INFJ lah. Mix boleh gak sih? Tapi hal yang paling membuat semangat bagi advokat adalah ketika mereka bisa mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Iya sih. Kayak aku seneng gitu loh kalau ada orang yang bisa aku bikin dia lebih happy, lebih seneng, pokoknya lebih baik daripada sebelumnya. Nggak tahu ah. Terus aku juga ada satu lagi. Dulu pas pertama kali aku aku tes kepribadian itu aku ISFJ. Banyak ya, ISFJ, ISFP sama INFJ. Tapi kalau ISFJ itu kalau nggak salah orangnya tuh lebih kayak nggak enakan gitu. Aku nggak ngerti, sumpah. Kayak tiga-tiganya bisa jadi aku. Kadang itu bisa berubah, ya kan? Iya, ISFJ tuh lebih ke people pleaser gitu loh, kayak maaf ya. Tapi aku juga suka gitu sih. Ini kayak nggak tahu, MBTI sesuai mood, ini mah namanya pembela namanya. Asik. Cinta bertumbuh saat kita berbagi. Kita akan mendapatkan lebih banyak cinta untuk diri sendiri saat kita juga memberikan cinta kepada orang lain. Dengan cara mereka yang sederhana dan bersahaja, pembela atau ISFJ membantu membuat dunia berputar. Dunia terbalik. Asik. Pekerja keras dan penuh
orang-orang dengan tipe kepribadian ini merasakan tanggung jawab yang mendalam. Ini tuh semuanya bikin aku ketawa tahu, kayaknya orang ini tuh kayak kelihatannya bener banget gitu. Biang lala. Sekitar apabila dapat diandalkan untuk memenuhi tenggat waktu mengingat ulang tahun dan nggak bisa mengingat ulang tahun dan acara-acara khusus, menjunjung tinggi tradisi dan menghujani orang yang mereka sayangi. Menghujani, oke, dengan perhatian dan dukungan. Namun mereka jarang menuntut pengakuan untuk semua yang mereka lakukan dan lebih suka bekerja di belakang layar. Dia adalah tipe kepemimpinan yang cakap dan mampu melakukan apa saja dengan banyak bakat serbaguna. Meskipun mereka memiliki sifat sensitif dan peduli, para pembela juga memiliki kemampuan analisis yang sangat baik dan perhatian terhadap detail. Dan terlepas dari sifat pendiam mereka pendiam. Oke. Mereka cenderung memiliki keterampilan sosial yang berkembang dengan baik dan hubungan sosial yang kuat. Pembela benar-benar lebih dari sekadar gambaran besar yang tersusun dari setiap bagian kecil kepribadian mereka. Dan kekuatan mereka yang bervariasi bersinar bahkan dalam aspek yang paling biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pembela adalah altruis sejati. Mereka membalas kebaikan dengan lebih banyak lagi kebaikan, dan mereka terlibat dengan pekerjaan dan orang-orang yang mereka percaya dengan antusiasme dan kemurahan hati. Kayaknya ini aku dulu aku juga nggak segininya. Enggak sih, aku nggak merasa ini sih, tapi mungkin ada di antara kalian yang ISFJ, coba komen guys. Aku INTJ. Kereta dong. No. Ya kan, aku itu orangnya tergantung mood juga sih. Kadang tuh memang aku baik banget, aku ngerasa asik. Kadang aku ngerasa kayaknya aku jahat banget deh. Tapi kayak kadang aku orangnya itu apa ya, aku Levi, nggak tahu deh, aku nggak tahu. Dulu itu aku orangnya mungkin percaya banget sama orang, kayak berteman juga segitunya, kayak jor-joran gitu, kayak senang aja gitu. Tapi entah kenapa kalau sekarang mungkin aku ada teman dekat juga, tapi kayak ya udah, teman dekat aja. Ya kan, banyak guys, banyak apa sih namanya, yang namanya hidup gitu kan, banyak lah yang macem-macem, ada ini ada itu, jadi kayak ke semuanya sesuai sama kita gitu. Hah? Ada apa di teater? Oh, apa ini? Ada apa? Oh ya?
pengumuman apa? Seru. Maksudnya enggak, aku nggak setel, aku setel lagu. Apakah ini hal baik atau hal yang streaming bilang dong ada apa? Oh ya? Hah? 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 Bohong ya? Bohong tahu. Beneran? Kapan? Wow. Keren. Ini beneran gak nih? Beneran gak sih? Aku sedikit tidak percaya. Kita coba lihat di mana ya. Bentar. Gak nemu guys, sumpah. Gak menemukan. Bohong. Kalian bohong. Kalian bohong. Aku gak mau langsung percaya. Coba sok kasih aku bukti. Hah? Tuh? Beneran gak? Beneran. Dikasih tahu tidak mau mengerti. Hah? Bohong, kalian bohong. 5 Juli Semarang. Terus 6 Juli Cimahi. Terus 5, 6, 9 Juli Medan. Oh. Beneran? Juli Jogja. 9 Juli Solo. Keren.
17 Agustus di kamu. Lucu banget sumpah. 12 Juli Surabaya. Oh. Terus dua tim di Surabaya. Kalian dapat info dari mana sih? Coba tanya kakaknya live streaming kak kayaknya mah. Bertepuk sebelah tangan sudah biasa. Wow, keren banget. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya, amin. Ya kita tunggu resminya ya. Wow. Oke, kalau gitu yang ke-10 ada Kak Endos. Terima kasih Kak Endos. Yang ke-9 ada Kak Nursyaza. Terima kasih Kak Nursyaza. Dan yang ke-8 ada Kak Cairil. Terima kasih Kak Cairil. Yang ke-7 ada Kak Faris. Terima kasih Kak Faris. Yang ke-6 ada Kak Dakdik Dukder. Terima kasih Kak Dakdik Dukder. Yang ke-5 ada Kak Apip. Terima kasih Kak Apip. Yang ke-4 ada Kak FDX ABR. FDX ABR, terima kasih Kak FDX ABR. Yang ketiga ada Kak Wirya, terima kasih Kak Wirya. Yang kedua ada Kak Bondan, terima kasih Kak Bondan. Dan yang pertama ada Kak Harun, terima kasih Kak Harun. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Aku mau coba cari-cari info guys ya. Hai, terima kasih ya semuanya. Bye. Terima kasih semuanya. Dadah. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa istirahat. Dadah, bye-bye.